setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Oh, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, oh Tuhan, selain puji dan sembah Kau, oh selain puji dan sembah Kau. Shalom, salam sejahtera pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan kita semua. Senang sekali saya kembali bersama Anda dalam Mimbar Agama Kristen TVRI. Saya Fanda Hutagalung bersama narasumber kita yang akan segera menemani kita dalam Mimbar Agama Kristen ini. Sebentar lagi kita akan bicara dengan Bapak Pendeta Supriyatna MTH. Dan tema kita kali ini adalah kesehatan sebagai karunia Allah yang harus dijaga. Shalom Bapak Pendeta. Salam juga Mbak Fanda. Terima kasih sudah ada di sini. Bapak dari GKP Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rehobot Jatinegara Jakarta Timur ya Pak. Betul. Dekat rumah saya tuh Pak. Nah, itu kapan-kapan saya boleh ya Pak ya bergabung ya Pak ya, beribadah di tempat Bapak. Bapak seperti yang tadi kita sudah katakan jelaskan kepada pemirsa, kesehatan sebagai karunia Allah yang harus dijaga. Itulah tema kita dalam Mimbar Agama Kristen kali ini. Silakan Bapak. Sapa pemirsa dulu? Iya. Boleh, monggo. Salam sejahtera. Saudara-saudara, tema hari ini seperti dikatakan oleh Fanda Hutagalung, mengenai kesehatan adalah karunia Allah yang harus dijaga. Bahkan bukan hanya untuk dijaga, tetapi juga untuk disyukuri dan didaya gunakan bagi pelayanan. Titik tolak tema ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 31. Saya akan bacakan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Inilah firman Tuhan yang menjadi titik tolak percakapan hari ini. Dari nats ini paling tidak kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, bahwa ada korelasi antara kehidupan keagamaan dengan kehidupan sehari-hari. Ada domain agama dengan domain kehidupan sehari-hari. Bait Allah adalah pusat kehidupan ritual keagamaan, sedangkan rumah adalah di mana konteks kehidupan sehari-hari berlangsung. Setelah selesai Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya mengajar orang banyak, maka kemudian berurutan dia menempatkan kehadiran orang sakit di rumah Simon dan Andreas juga menjadi bagian agenda pekerjaannya. Jadi dari sini kita melihat bagi Tuhan Yesus kehidupan keagamaan merupakan satu paket
yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dua hal ini menjadi bagian perhatian, bagian komitmen, dan bagian kepedulian Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan ini juga kita melihat, saudara-saudara pemirsa, bahwa bagi Tuhan Yesus, orang sakit bukan sosok yang ditakuti, bukan sosok yang harus disingkirkan, dan bukan sosok yang harus diberi beban macam-macam yang memperburuk kondisi kehidupannya. Kita membaca dari firman Tuhan ini sebuah penilaian dan respon pertama terhadap pengajaran Tuhan Yesus. Respon tentang betapa ada perbedaan kualitatif pengajaran Tuhan Yesus dibandingkan dengan pemimpin agama pada waktu imam-imam di sana ya. Dengan imam-imam. Yang kedua adalah perbedaan bagaimana memandang orang sakit dari Tuhan Yesus. Ya. Orang yang sakit selalu diidentikan dengan perilaku atau kaitan dengan dosa yang dilakukan. Sehingga orang selalu menempatkan orang sakit sebagai pihak yang secara tidak langsung kehidupan keagamaan menempatkan dia sebagai posisi untuk dinilai, bahkan dihakimi. Tetapi dalam pandangan Tuhan Yesus menunjukkan agama yang ramah terhadap orang yang sakit, dan agama yang tidak menempatkan orang sakit dengan stigma baru atau label baru yang memperburuk kehidupannya. Jadi di sini kita melihat ada sebuah bagaimana Tuhan menempatkan kabar baik bukan hanya kata-kata dalam bentuk pengajaran, tetapi juga dalam bentuk tindakan, bagaimana orang sakit menjadi bagian objeknya. Baik, kalau kita melihat dari nats tadi Bapak, berarti ada kepedulian Tuhan Yesus langsung ya. Bagaimana Bapak memandang, secara teologi bagaimana kita memandang apakah sakit itu sama persis dengan orang berdosa Bapak? Dan satu lagi Bapak, saya penasaran sekali, kesehatan merupakan karunia dari Allah. Bagaimana sudut pandang teologis supaya pola yang ideal supaya kita umat manusia ini, terutama umat Nasrani, supaya kita hidup yang sehat? Ya, pertama-tama kita harus beranjak dari pengakuan bahwa Allah itu sumber dan pemilik segala sesuatu. Berarti juga salah satu segala sesuatu adalah kesehatan. Dengan demikian Allah juga sumber dan pemilik kesehatan kita. Karena kesehatan itu mahal sekali. Mahal sekali. Ya. Karena itu kesehatan milik Allah. Kalau kita menghormati Allah, menghormati pemberiannya, dalam hal ini kesehatan. Penghormatan kepada Allah sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap kesehatan. Banyak perilaku individual, perilaku kolektif, dan juga faktor-faktor lain yang seringkali mengimbas terhadap buruknya kesehatan yang dimiliki manusia. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya Bapak ya. Bapak nanti kita, maaf saya potong dulu. Kita akan kembali lagi Bapak. Pemirsa, kita akan berlanjut nanti dengan Bapak Pendeta Supriyatna. Kita saksikan kesaksian pujian yang berikut ini dulu. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Ratata, ratata,
Ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua. Nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Kemanapun kau melangkah, nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Damai dari Allah yang melampaui akal. Bukalah hatimu, juga pikiranmu. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Pemirsa dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita dalam Mimbar Agama Kristen. Dan Bapak Pendeta, kita lanjutkan yang tadi saya pernah membaca bahwa dalam suatu nats Alkitab, kalau tidak salah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan seterusnya, saya lupa. Bagaimana itu Bapak Pendeta? Betul ya? Jadi tubuhmu adalah bait Allah. Tadi sempat Anda mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Dalam konsep Alkitab, bahwa yang namanya kesehatan adalah keutuhan manusia. Dalam pengertian yang sehat bukan hanya fisiknya, Betul. tetapi bahkan menyangkut kehidupan etis keagamaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya hubungan kita dengan Artinya Allah, bahwa bukan hanya secara fisikal saja seseorang itu sehat. Contoh yang lagi rame ya, babe yang membunuh dan babe yang kemudian memperlakukan anak-anak kecil itu secara tragis, ya, menyedihkan. Tubuhnya sehat, tapi secara mentalitas dia tidak sehat. jiwanya. Secara spiritualitas juga dia tidak sehat, dan secara psikologis juga dia tidak sehat. Karena itu kalau dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, ada aspek fisik yang juga sehat, tetapi juga sikap keagamaannya, mentalnya, bahkan kepribadiannya. Baik. Dengan demikian, terutama orang-orang yang melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat bisa melayani dengan baik ya Bapak. Betul. Ya. Iya, Bapak. Sebetulnya apa tujuan hakiki dari Tuhan mengaruniakan kesehatan yang sebenarnya dari Tuhan? Kesehatan kita adalah prima ya, fit ya. Apa tujuan hakiki daripada Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kita sebagai umat yang percaya, Bapak? Ya, secara sederhana supaya hidup normal itu bisa berlangsung dengan baik. Anda atau pemirsa, seluruh proses aktivitasnya bisa berjalan dengan normal dan baik kalau ditopang oleh kesehatan yang prima. Dan itu saya kira hukum yang sangat sederhana, dan semua orang tahu, dan semua orang punya persepsi itu. Tetapi sebagai orang yang beriman, tidak hanya soal kehidupan yang seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga kesehatan ditempatkan terhadap apa makna hidup kita di tengah dunia ini. Bagi orang yang percaya, tentu saja kita punya tugas yang suci, sacred mission. Salah satunya adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu bisa optimal kita lakukan kalau kita melakukan panggilannya. Dan panggilan yang paling konkret tentu dalam bahasa gereja adalah melayani. Dan itu bukan pilihan, tetapi itu merupakan panggilan hakiki yang tidak terpisahkan dari kita. Sudah seharusnya. Nah, dengan kesehatan itulah kita bisa secara optimal semua panggilan itu kita penuhi. Nah, dengan demikian kalau Anda atau pemirsa punya talenta itu adalah ditempatkan menjadi bagian untuk diwujudkan dan diaktualisasikan hanya karena ketersediaan kesehatan yang prima. Nah, melayani yang paling konkret seperti ibu mertua Simon Petrus adalah melayani.
Bagaimana sembuh dari dengan demam? kesehatan itu? Sembuh dari Dia demam, bisa langsung melayani Tuhan. melayani. Dia ada kerinduan ya Bapak Pendeta Betul. ya. Baik. Kita bisa tahu dari bahasa yang lain, orang Kristen punya idiom, orang yang diberkati adalah supaya menjadi berkat Bagi orang lain. bagi orang lain. Berarti kalau kita menjadi sehat, dikaruniakan sehat, supaya menjadi orang yang melayani untuk orang lain. Baik, Bapak Pendeta, korelasinya dengan gereja, bagaimana gereja mensikapi orang-orang yang butuh pelayanan kesehatan, tapi mereka nggak punya uang, kemampuan finansial mereka adalah rendah sekali. Sementara itu kita tahu bahwa biaya kesehatan, jangankan kehidupan yang layak, kesehatan itu sendiri sangat mahal. Itu bagaimana gereja mengajari kita, umatnya yang percaya, Ya, kita harus meniru Tuhan Yesus. sebagai orang yang percaya kita punya tugas, Ya. yaitu melakukan dan melaksanakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dalam hal ini bagaimana melakukan pekerjaan kasih bagi mereka yang mengalami kesulitan dan menderita. Wajah yang paling real, ya, wajah yang paling konkret dari orang yang mengalami kesulitan dan kesukaran adalah orang yang sakit. Betul. Dan bukan hanya orang yang sakit, tapi orang yang juga memiliki beban ganda. Dalam hal ini tidak tersedia kemampuan finansial untuk Baik. bagaimana dia memulihkan lagi kesehatannya. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan gereja? Secara historis kita punya rekaman yang panjang bagaimana gereja itu menjadi pionir dalam pelayanan kesehatan. Sebelum republik ini memproklamasikan diri menjadi negara yang kita cintai tahun 1945. Sebelum itu sudah ada gereja dengan pelayanan kesehatan. Sebelum kita merdeka ya. Ya, Pak, ya. artinya bahwa gereja sejak awal menjadi pionir, pihak yang punya komitmen Dan itu sampai sekarang. dan menginisiasi sampai pelayanan sekarang berlangsung sampai ya, sekarang. Pak Supriyatna ya. Dan memang dulu tidak ada orang kaya ketika rumah sakit itu berdiri. Ya. Nah sekarang banyak rumah sakit Kristen, jangan-jangan juga mahal ya, tergoda juga dengan Mahal kepentingan juga. pencarian keuntungan. Mencari uang juga. Baik, tapi boleh-boleh saja kita mencari uang, tapi kita sambil membantu masyarakat, apa salahnya ya Pak ya? Kita harus meniru kesempurnaan dan kebaikan Tuhan Yesus yang peduli terhadap sesama. Nah, Bapak Pendeta, dan sebagai aplikasi kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bergabung dengan gereja, membantu masyarakat, itu bisa kita laksanakan dan itu adalah bukti dari kepedulian kita terhadap sesama juga ya Pak ya. Betul. Ya, saya kira program yang Anda sebutkan seringkali menjadi bagian program yang terus-menerus secara reguler dilakukan oleh gereja. Iya. Prakarsa ini kiranya tetap dijaga spiritnya ya, Iya. supaya aktualisasi itu tetap menjadi bagian yang dirasakan oleh Tidak orang. hanya pada zaman tertentu ya Pak, Iya. tapi harus kita lakukan continue terus menerus. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita lanjut lagi dengan satu kesaksian pujian berikut ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Coba
pelangi kasih-Nya. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen. Bapak Pendeta Supriyatna, kira-kira apa ya Pak yang bisa Bapak sampaikan sebagai saran atau barangkali ide untuk kita pemirsa di seluruh tanah air atau khususnya kita umat Nasrani? Kita harus memandang orang yang sakit seperti Tuhan Yesus, mau peduli, punya komitmen, dan itu bukan karena by accident, artinya yang tidak sengaja, tapi komitmen yang by design, yang direncanakan. Dan kita tahu sebagai gereja, kita hampir setiap hari, setiap ibadah minggu, selalu berdoa untuk orang yang sakit supaya sehat. Dan kita berharap bahwa gereja bukan berhenti pada doa. Doa harus menjadi awal dari rangkaian kegiatan. Seperti Tuhan Yesus, Dia pergi ke Bait Allah sebagai simbol dan sebagai bentuk bagaimana kehidupan ritual keagamaan. Dan kemudian ada rangkaiannya, Dia pergi ke rumah. Ada actionnya. Ada actionnya. Ya. Dalam bahasa yang sederhana, tidak cukup kita hanya omong doang. Teori melulu ya. Harus ada prakteknya ya Pak. Nah baik, jadi kita harus memandang kesehatan itu sebagai betul-betul karunia Allah yang harus kita syukuri ya Pak ya. Di awal Bapak sudah mengatakan juga harus kita jaga. Karunia yang Tuhan sudah berikan harus kita syukuri. Dan yang lebih paling penting lagi adalah harus kita daya gunakan dalam bentuk pelayanan. Seperti Pak Pendeta Supriyatna, Bapak harus tetap sehat ya Pak. Begitu banyak pelayanan-pelayanan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit minta didoakan ya Pak. Harus kita jaga, kita syukur dan kita daya gunakan. Dan bagaimana pandangan Bapak selama ini orang sakit itu orang berdosa? Identikah sakit dengan dosa Pak dalam sudut pandang teologis Pak? Ya tergantung kasusnya. Tergantung ya. Ada orang yang sakit kehilangan nilai kesehatannya karena perilaku individualnya. Dia tidak bisa menjaga kehidupan sesuai dengan komitmen kekristenannya. Sederhana, kalau orang yang tidak punya komitmen dalam perkawinan, dia tidak bahagia, dan tidak bahagia itu juga mempengaruhi kondisi kesehatannya. Ada satu penelitian yang sangat sederhana, bahwa orang yang pergi ke gereja ternyata lebih sehat daripada orang yang tidak pergi ke gereja katanya. Orang yang lebih punya frekuensi berdoa, lebih banyak ketimbang yang tidak berdoa. Yang lebih banyak berdoa itu lebih sehat daripada yang tidak berdoa. Dan itu secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Orang yang berdoa itu dia mencurahkan seluruh bebannya. Tapi orang yang berdoa curhat sama Tuhan. Ini rasanya udah plong ya Pak ya. Segala beban sudah terangkat ya. Itu juga adalah bentuk syukur kita ya Pak. Betul. Sudah Tuhan kasih kita kesehatan. Kalau sakit kita minta disembuhkan, lalu sehat kembali bisa bekerja kembali. Betul. Melayani Tuhan ya Pak. Allah yang begitu baik. Baiklah, Bapak Pendeta, rasanya kita bicara soal kesehatan itu tidak ada habis-habisnya. Dan berarti tidak benar ya Pak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksud saya tidak selalu benar itu adanya ya Pak. Yang penting rohani kita itu sendiri adalah yang paling utama ya Pak ya. Betul. Baik, berarti saya sedikit mungkin melenceng nih Pak. Bagaimana tentang orang Kristen, boleh nggak merokok Pak? Itu dia Pak. Ya paling tidak untuk kesehatan akan terganggu. Betul ya Pak. Dan secara finansial juga akan terganggu. Dan kalau kita bawa ke Alkitab tadi, tubuhmu adalah bait Allah, jangan dirusak ya Pak ya. Ya yang jelas seluruh kehidupan jangan dirusak oleh perilaku yang tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Baik, dijaga ya Pak ya. Dijaga betul. Baik, Bapak Pendeta, kita sudah menyarankan dan memberikan ide, lalu kita sudah menyimpulkan itu semua untuk pemirsa. Bagaimana kalau kita akhiri dengan doa singkat saja? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang mengaruniakan kesehatan kepada kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang bermakna dan berguna, karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terlebih dari itu,
kesehatan yang kami miliki, kami daya gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Arahkanlah kami kepada firman-Mu sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita. Kita berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen mendatang. Saya Vanda Huta Galung dan Bapak Pendeta Supriyatna MTH. Kami undur diri dari hadapan Anda. Kami boleh berlalu, tapi ingatlah pemirsa, firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. God bless you. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan kidung yang indah, haleluya.